Profesi dokter, aspek pajaknya banyak sekali ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kali ini kita akan membahas tentang pajak dokter. Apakah teman-teman ada yang berprofesi sebagai dokter? Tahun-tahun sebelumnya sudah bayar dan lapor pajak belum nih? Ayo coba kita bahas tentang pajak pada profesi dokter. Pada bagian ini, kita akan berkenalan dulu dengan profesi dokter, sumber penghasilan, dan apa saja kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh profesi dokter. Profesi dokter telah dan akan terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar-standar operasional serta kebutuhan medis pasien. Dokter juga berkewajiban merujuk ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila yang bersangkutan tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Dan atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasiennya, dokter berhak atas imbalan jasa. Imbalan jasa dari pasien ini merupakan penghasilan bagi dokter di samping penghasilan dari sumber lainnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam pengertian penghasilan adalah imbalan terkait pekerjaan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Selain itu juga terdapat penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final seperti penghasilan berupa bunga deposito, hadiah undian, dan sewa tanah atau bangunan. Dan jenis lain dari penghasilan adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak seperti harta hibahan dan warisan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 tahun pajak. Undang-Undang PPh telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh wajib pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan dengan cara pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Atas seluruh penghasilan tersebut selanjutnya dilaporkan oleh wajib pajak termasuk dokter melalui surat pemberitahuan atau SPT yang merupakan media atau surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, membayar dan melaporkannya secara teratur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak tersebut idealnya diimbangi dengan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, keinginan untuk membayar pajak terutang, kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, dan kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas 7 sumber penghasilan seorang dokter. Sumber penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan profesi dokter termasuk penghasilan anggota keluarganya, yaitu penghasilan istri, suami, dan atau anak yang belum dewasa dapat dipisahkan menjadi 7 nih teman-teman. Pertama, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas dibagi jadi 3, yaitu praktek dokter sendiri, praktek dokter di rumah sakit atau klinik, dan pekerjaan selain dari praktek dokter. Nah, pekerjaan bebas selain dari praktek dokter di rumah sakit atau klinik, misalnya honorarium sebagai pembicara. Kedua, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit atau klinik, pegawai tetap di rumah sakit, universitas, sebagai dosen atau perusahaan. Yang ketiga, penghasilan dari usaha di luar profesi dokter baik di bidang industri, perdagangan atau jasa, misalnya usaha apotek, rumah makan atau toko. Keempat, penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final, antara lain komisi, hadiah, atau imbalan lain, misalnya dari produsen obat-obatan dan alat kesehatan,
royalti, sewa harta selain tanah atau bangunan, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penghasilan di luar negeri antara lain dividen, royalti, bunga, honor sebagai dokter dari rumah sakit di luar negeri. Yang keenam, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain warisan, bagian laba dari firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, dan pembayaran klaim asuransi jiwa, asuransi dwiguna, kecelakaan, kesehatan, dan beasiswa. Terakhir, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final antara lain bunga tabungan atau deposito, dividen penjualan saham di bursa efek, sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya kita akan membahas 3 kewajiban perpajakan bagi profesi dokter ya teman-teman. Kewajiban pertama, kewajiban mendaftarkan diri dokter yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak pada kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal teman-teman. Yang kedua, kewajiban pelunasan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dokter yang merupakan objek pajak. Pelunasan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dokter yang merupakan objek pajak wajib dikenai pajak penghasilan. Pelunasan PPh oleh dokter dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu dengan cara pembayaran pajak oleh dokter sendiri dan dengan cara pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Dilihat dari waktu pembayarannya, terdapat pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak. Ketiga, batas waktu penyetoran dan pelaporan. Dokter wajib mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan atau SPT PPh masa dan tahunan dan menyampaikan ke KPP tempat dokter terdaftar. Khusus untuk SPT tahunan, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi secara langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak atau drop box terdekat, atau dapat juga disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan terkait dengan pengenalan perpajakan pada profesi dokter, terutama pada sumber penghasilan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh profesi dokter. Tata cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru terkait dengan materi perpajakan dari kami. Semoga ilmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.